Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum Sobat Olah. Di video kali ini kita akan membuat dokumen di dalam Microsoft Excel. Nah, biasanya di Microsoft Excel dokumen yang dibuat itu berhubungan dengan tabel dan perhitungan matematis. Dan untuk perhitungan matematis itu biasanya dikerjakan dengan yang namanya rumus-rumus Excel. Tapi sabar dulu. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, maka di video kali ini kita kenalan dulu dengan Excel, baris, kolom, sel, dan tabel. Kalau begitu, mari kita olah. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Diklik 2 kali saja. Kemudian klik blank workbook. Nah, kita lihat ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Di bagian atas ada tab menu, mulai dari Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, sampai dengan Help. Tidak ketinggalan, di awal ada File. Mirip dengan Microsoft Word. Kemudian di bagian bawah ada formula bar namanya. Formula bar ini biasa untuk menampilkan rumus-rumus Excel yang sudah kita buat. Lalu di bagian bawahnya lagi ada halaman dokumen, dan di halaman dokumen ini di bagian atasnya ada huruf, mulai dari huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, masing-masing huruf ini mewakili dari kolom. Jadi ini adalah kolom A, ini kolom B, ini kolom C, ini kolom D, ini kolom E, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri kita lihat ada angka, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini sendiri mewakili baris yang ada pada dokumen Excel. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Nah, selain baris dan kolom, istilah yang sering ditemui di dalam Microsoft Excel adalah sel. Nah, apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Contoh, apabila kita diminta meletakkan data atau mengetik di sel A1. A1 itu berarti kolom A, baris ke-1, letaknya di sini. Nah, apabila kita mau mengetik data di D3, D3 berarti kolom D baris ketiga di sini. Nah, kalau B5 berarti kolom B baris kelima, letaknya di sini. Kemudian C2 berarti kolom C baris kedua. Nah, istilah sel ini sangat penting diketahui karena dalam peletakan rumus-rumus Excel nanti biasanya memakai bahasa sel. Jadi diletakkan di A1, di D7, di E5, di F2, tergantung kondisi datanya nanti. Jadi istilah sel ini amat penting diketahui supaya bisa mudah dalam peletakan rumus-rumus atau pengetikan datanya di Microsoft Excel ini. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam video ini. Yang pertama sudah kita lakukan barusan, yaitu kita mengenal kolom, baris, dan sel dalam Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, kita akan membuat tabel. Nah, tabel sederhana yang berisi data mahasiswa. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba untuk memformat sel. Nah, format sel itu seperti apa? Nanti kita lihat. Karena poin pertama sudah, maka kita lanjut ke poin kedua. Nah, di poin kedua tadi kita akan buat tabel. Tabelnya itu kita akan buat seperti ini. Nah, ini dia tabelnya, tabel data mahasiswa, ada nomor, nama, NIM, jenis kelamin, sampai dengan diskon. Oke, kita mulai dari A2 saja dulu. Di A2 ketik nomor, kemudian di B1 ketik data mahasiswa. Lalu di B2 ketik nama, kemudian C2 NIM, kemudian D2 jenis kelamin. Di E2 ketik uang kuliah. Kemudian di F2 ini ada diskon. Nah, apabila ada huruf yang tidak muncul semua seperti terpotong, itu karena kolomnya kurang lebar. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melebarkannya. Bisa dengan ditarik seperti ini. Arahkan kursor ke garis kolomnya, tarik ke samping, atau arahkan kursor ke garis kolom lalu klik 2 kali. Nah, dia otomatis melebar. Di sini juga otomatis melebar dia, memberi jarak
sendiri secara otomatis. Oke, ada nomor, nama, NIM, jenis kelamin, uang kuliah, dan diskon. Nah, kita isi namanya. Nah, datanya sudah. Sekarang kita isi data uang kuliahnya. Mulai dari sini 2.700.000, kemudian Ega 3.200.000, Dina 4.700.000, Dea 5 juta, Eko 2.500.000, Angga 2.900.000. Oke, kemudian untuk diskon untuk Andi 0%, untuk Ega 5%, kemudian 6%, 7%, 10%, Angga 10%. Oke. Oke. Kolom nama, NIM, jenis kelamin, uang kuliah, dan diskon sudah terisi. Sekarang tinggal nomor. Nah, nomor ini kita isi berurutan, nomornya 1 sampai dengan data terakhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada angka 1 sampai dengan 6. Nah, untuk Excel, caranya bisa kalian ketik angka 1 di A3, kemudian ketik angka 2. Nah, jadi nomor urut 1 dan 2 diketik dulu, lalu di blok angka 1 dan 2-nya. Kemudian di sudut kanan ini ada titik kecil. Titik kecil, arahkan kursor ke titik tersebut sampai berubah jadi tanda tambah warna hitam seperti ini. Lalu klik 2 kali. Nah, otomatis terbuat nomor urutnya sesuai dengan banyaknya data. Oke, jadi tidak perlu mengetik sampai data terakhir, sampai angka 6. Cukup angka 1, 2 saja, lalu diklik 2 kali, otomatis muncul angka sampai angka 6. Oke. Harus diperhatikan bentuk kursornya ya. Untuk mengcopy data atau mengcopy formula harus bentuknya seperti ini, tanda tambah warna hitam. Oke. Sekarang kita coba buat tabel. Nah, cara membuat tabelnya ada di sini. Di tombol border. Kita pilih nanti yang all border. Caranya kita blok dulu semua datanya, mulai dari A1 sampai dengan F8 kita blok. Ini A1 sampai dengan F8. Kemudian klik tombol border, lalu pilih all border supaya semuanya muncul garis tabelnya. Oke, kalau sudah, saatnya kita rapikan. Nah, data mahasiswa ini harusnya ada di tengah-tengah nama, NIM, dan jenis kelamin. Berarti dia ada di sini harusnya, di tengah-tengah. Caranya kita gabungkan saja selnya. Ini ada 3 sel di sini. Kita gabungkan saja dengan tombol ini, merge and center. Caranya diblok dulu sel yang akan digabungkan, diblok. Kemudian klik tombol merge and center. Atau merge and center. Nah, lebih enak dibilang merge and center. Lalu untuk nomor kita rapikan juga. Kita gabung sel A1 dengan sel A2, diblok dulu. Kemudian klik merge and center. Uang kuliah juga diblok, klik merge and center. Diskon juga klik merge and center. Kemudian kita blok mulai dari nomor dan diskon. Kita rapikan perataannya, buat dia rata di tengah. Nah, di tengah seperti ini. Kemudian nomor ini harus ada di tengah-tengah kolom. Berarti ini udah rata tengah. Kemudian di atasnya buat middle align. Nah, seperti ini. Sudah lebih rapi. Lalu untuk isinya juga dibuat ke tengah biar lebih rapi. Oke, untuk membedakan antara judul kolom, judul tabel, dan isi tabel, kita blok saja judul tabelnya atau judul kolom tabelnya, kemudian beri warna.
tombol fill color. Nah, saya pilih warna kuning supaya lebih kelihatan. Oke, tabelnya sudah jadi. Jadi untuk pembuatan tabel pakai tombol border yang ini. Oke, poin kedua sudah selesai. Selanjutnya poin ketiga, kita akan mencoba format cell. Format cell itu kita akan merapikan contohnya ini. Nah, di uang kuliah. Jadi di Excel, kalau kita mau mengetik mata uang atau nominal uang, jangan memakai tanda titik seperti ini. 2 juta, misalnya kita mau buat 2 juta rupiah. Di tanda titiknya ini diketik. Itu jangan. Apalagi sampai tanda RP-nya juga diketik. Karena nanti akan bermasalah ketika kita memakai rumus untuk menghitung uang kuliah ini atau menghitung data nominal ini. Nah, cara yang paling efektif adalah diketik saja angkanya tanpa tanda titik dan tanpa tanda rupiah. Diketik dulu. Nah, setelah diketik, kita blok datanya. Kemudian kita klik kanan. Pilih format cell. Di format cell, pilih currency atau tulisannya ini currency. Di bagian currency ini simbolnya pilih yang RP. Di saya sudah otomatis RP. Kalau kalian belum otomatis RP, dicari di bawah. Nah, ini ada RP Indonesia. Decimal place-nya biarkan kosong. Kemudian klik OK. Nah, begini. Otomatis muncul untuk tanda rupiahnya. Jadi untuk tanda rupiah dan tanda titik pada nominal mata uang jangan diketik karena nanti akan bermasalah ketika kita memakai rumus jumlah atau menghitungnya nanti. Gitu. Oke, sekian pengenalan Excel kali ini. Kita udah belajar mulai dari baris, kolom, sel, membuat tabel sampai dengan format sel. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.